Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama membacakan atau membaca buku atau kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Baik, buku ini dimulai dari pengantar penerbit. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi, filsafat sejarah, dan politik menjadi bahan kajian para pemikir dan cendekiawan Muslim di Timur dan Barat. Pemikiran Ibnu Khaldun terus digulirkan dalam berbagai diskursus pemikiran sosial politik kontemporer. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi dan sejarawan yang menawarkan gagasan renovasi terhadap cakupan sejarah, sekaligus seorang politikus muslim yang banyak memberikan inspirasi bagi terciptanya iklim kehidupan politik yang bersih. Menjelajahi pemikiran Ibnu Khaldun, maka kita diajak menoleh ke belakang, yakni pada abad ke-14 Masehi. Masa itu kebudayaan Arab Islam sedang dilanda kemunduran. Krisis ini lantas melebar ke jaringan-jaringan politik sebagai konsekuensi atas pecahnya Imperium Islam menjadi negara-negara kecil yang dikendalikan oleh penguasa lemah dan tidak memiliki wawasan kerakyatan. Berangkat dari pengalaman dan pengamatannya yang tajam, Ibnu Khaldun merajut pikiran-pikiran kritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Berikut kritik-kritik inovatif terhadap cakupan sejarah bagaimana tertuang dalam karya besarnya Muqaddimah yang merupakan pengantar dari kitab Al-Ibar yang dirampungkannya saat ia telah berusia 43 tahun. Jadi teman-teman, dari keterangan di pengantar ini, Muqaddimah ini adalah suatu pengantar dari kitab yang utamanya adalah Al-Ibar, ya. Dari premis-premis di atas muncul pertanyaan, masih relevankah gagasan Ibnu Khaldun untuk dijadikan acuan dalam realitas sosial politik kontemporer? Adakah refleksi pemahaman sejarah dan konsep kekuasaan yang ditawarkan Ibnu Khaldun di negara-negara Muslim itu sendiri? Dua pertanyaan di atas mengajak cendekiawan Muslim dan para pemerhati masalah sosial politik khususnya untuk membuka kembali lembaran-lembaran analisa Ibnu Khaldun dalam bidang ini. Dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran ilmu sejarah. Lalu ia memaparkan kecerobohan para narator sejarah di dalam menukil peristiwa-peristiwa sejarah. Maka untuk memperluas pemahaman dan memperkecil kecenderungan penulisan sejarah yang tidak dapat dipercaya, Ibnu Khaldun melakukan renovasi terhadap cakupan sejarah yang terfokus sebelumnya pada peristiwa-peristiwa sekitar masalah kerajaan, militer maupun politik. Dalam cakupan yang eksklusif ini sangat rentan terjadi manipulasi sejarah, sehingga perspektif sejarah yang dikonsumsi ke tengah-tengah publik pun sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh tradisi penulisannya yang kadangkala tendensius, condong kepada salah satu periode dari sebuah suksesi, atau karena kecenderungan pribadi seorang narator sejarah. Sejarah menurut Ibnu Khaldun memiliki fungsi multi dan tujuan mulia. Sebab dengan sejarahlah kita mengenal kondisi bangsa-bangsa terdahulu dalam segi perilaku serta moral politik raja-raja dan penguasa. Generasi yang ingin merefleksikan perilaku dan mengambil sampel-sampel positif
dari pola hidup mereka sangat memerlukan referensi dari keragaman sumber informasi, peristiwa yang akurat dan reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya, pembukuan sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan keagamaan, mendekatkan diri kepada penguasa, dan bukan sekadar dikonsumsi sebagai bidang ilmu, tetapi untuk mengenal peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka memahami masa yang akan datang. Rekonstruksi pemahaman ini sebenarnya telah menempatkan peran sejarah sebagai iktibar atau cermin objektif untuk menelaah sikap. Hanya saja pada awalnya eksistensi sejarah bagi Ibnu Khaldun tidak tampak sebagai realita, sehingga ia melontarkan pertanyaan tentang apa topik ilmu sejarah yang sebenarnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diperolehnya kala melakukan pencarian metodik tentang ukuran-ukuran valid atau tidaknya suatu berita. Dalam hal ini, ia menggagas tentang perlunya merujuk kepada tempat peristiwa, kemudian dipautkan sebagai korelasi dengan masyarakat yang mengitarinya. Ringkasnya, topik sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah studi sosial. Dengan kata lain, mempelajari dinamika masyarakat secara integral berikut sebab-sebabnya. Dinamika sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan muncul dari luar, tetapi proses sosial itu sendiri dengan segala aturannya yang alami. Barangkali gagasan Ibnu Khaldun mengenai muatan kronik-kronik linear sejarah telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penulisan sejarah yang berdasarkan kategori norma standar kebenaran atau berita, sehingga sejarah tidak lagi tampak bagi mitos yang dibuat orang. Ibnu Khaldun bicara tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Istilah al-mulk yang terdapat dalam kitab Muqaddimah dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara-negara Arab Islam yang senantiasa dililit konflik antar elit kekuasaan. Sungguh pun terbatas pada wilayah negara-negara Arab Islam dan rentang waktu yang relatif jauh, prediksi-prediksi analisisnya berlaku universal dan masih relevan untuk dicermati dalam realitas percaturan politik kontemporer, terutama di beberapa negara yang memiliki kultur keagamaan yang sama. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, visible maupun invisible, sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi yang menggemparkan dan sedikit orang yang mau menyerahkannya. Karena partai sebagaimana dijelaskan di atas menjadi proses awal bagi justifikasi kekuasaan, maka partai acap kali menjadi proteksi, pembela, bahkan klaim untuk segala persoalan. Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, di mana pemegang kebijaksanaan dari partai atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari massa dengan berbagai macam manuver siasat atas nama kelompok, profesi, bahkan agama. Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan.
karena keduanya secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada maslahat. Dalam cakupan ini, kebutuhan manusia terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan, dan lain-lain adalah termasuk bagian tanggung jawab politik dan kekuasaan. Rumusan kekuasaan dan politik seperti yang ditawarkan Ibnu Khaldun bermuara dari pemahaman bahwa kekuasaan dan politik merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah dalam rangka implementasi undang-undangnya bagi segenap manusia untuk kemaslahatan, membantu yang lemah, merangkul semua pihak, menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, mengentas para mustadafin, berprasangka baik terhadap pemeluk agama, menghindari tindakan makar, dan lain-lain, adalah cermin etika politik yang semestinya menjadi pijakan praktis dalam setiap tindakan politik. Jelasnya, konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun ini adalah bagaimana agar kekuasaan maupun politik itu senantiasa direfleksikan bergandengan dengan rasa kemanusiaan. Pandangan inilah yang membedakan antara Ibnu Khaldun dan Niccolo Machiavelli, seorang filsuf dan politikus berkebangsaan Italia yang menulis ide-ide bangunan sosial politik kenegaraan dalam bukunya The Prince. Dalam buku tersebut, Machiavelli mempropagandakan sistem baru yang liberal secara religi maupun moral, sehingga aliran Machiavelli atau Machiavellisme tidak peduli apakah tindakan politik yang dijalankan itu bermuatan trik-trik, tipu daya, jujur atau tidak jujur, asalkan tujuan tercapai. Sekian untuk video pertama ini. Selanjutnya insya Allah akan kita bacakan peran asobiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.